Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Small listeners, pernahkah Anda menemukan orang-orang yang ada di sekitar Anda ataupun di dalam dunia karir Anda gitu ya? Terlihat pintar sekali, tapi kok kayaknya banyak orang yang gak mau kerja sama dia gitu ya. Orang-orang menolak gitu ya kalau misalnya dikasih tanggung jawab yang harus bekerja sama ataupun mungkin join bersama orang tersebut. Kira-kira kenapa ya ada orang-orang seperti ini padahal kan pintar, IQ-nya tinggi, terus juga berprestasi dan lain sebagainya. Kira-kira apakah masalahnya tentang IQ? Hari ini kita akan bahas, my listeners, mengenai manusia ber-IQ rendah. Dan pastinya kami ucapkan selamat pagi pada pagi hari ini. Semangat, selamat Kamis cerdas emosi. Audrey Joanna kembali menemani dalam Smart Emotion seperti biasa bersama dengan Pak Anthony Dio Martin. Pagi Pak Anthony. Hai Mbak Audrey, selamat pagi. Dan juga selamat pagi juga, salam antusias juga buat seluruh audiens kita, pendengar kita di seluruh Indonesia, yang pada kesempatan pagi hari ini menemani kita juga. Ya, kabar baik ya Pak Anthony ya? Yes, oke dong, iya dong, selalu baik. Selalu baik dan juga semangat serta antusias ya. Yes, betul. Pagi hari ini kita semangat banget untuk membahas salah satu ini banyak kita temukan fenomenanya di kalangan dunia kerja ataupun mungkin di lingkungan pertemanan dan lain sebagainya ya. Kita membahas tentang manusia ber-IQ rendah. Nah, kalau misalnya Small listeners mendengar manusia ber-IQ rendah, kira-kira cirinya seperti apa gitu menurut versi Anda? Silahkan ya, boleh komentar di 0812 11 12 959 atau bisa pergunakan live chat YouTube kami di pagi hari ini. Oke, Pak Anthony, mungkin sharing sedikit gitu ya, kenapa sih kita harus bahas topik ini? Apakah memang banyak fenomena ini terjadi di sekitar kita dan kita kurang sadar nih? Yes, oke. Jadi Mbak Audrey dan juga smart listener, ini salah satu pertanyaan yang sering kali diajukan. Dan itu bikin banyak orang kepo sebenarnya. Saya tuh termasuk yang orang yang cerdas emosi atau yang kecerdasan emosinya bermasalah. Dan itu sering kali yang dipertanyakan. Makanya banyak alat tes, banyak penggalian, training, seminar dan sebagainya. Intinya sebenarnya adalah orang ingin mencari tahu, saya itu tergolong orang yang cerdas emosi atau tidak. Dan topik ini menarik. Kenapa juga? Karena di banyak organisasi seperti tadi sudah disampaikan sedikit pengantar oleh Mbak Audrey, banyak orang yang kita temui di dalam kehidupan kita, dalam pergaulan sehari-hari, dalam tempat kerja, atau di masyarakat, orang-orang yang IQ-nya bermasalah. Jadi pagi ini bagus banget. Jadi obrolan pada pagi hari ini bisa menjadi semacam refleksi buat kita. Ketika nanti kita menyebut contoh-contoh atau ciri-ciri, please deh, jangan kemudian yang terpikirkan oleh Anda, gue kenal deh siapa orang ini deh. Kayaknya dia deh, si ini tuh kan bener cocok banget, kayaknya dia memenuhi kriteria ini. Please, saya merasa bahwa obrolan kita pada pagi hari ini harusnya ditujukan buat kita untuk refleksi. Apakah saya masuk dalam golongan atau kriteria itu? Jadi buat kita bisa menjadi feedback buat kita, bukan untuk menjudge orang lain. Yes, benar ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu pengingat untuk kita. Jangan-jangan kita udah IQ kita sudah harus diperbaiki, harus butuh vaksin IQ kayak kemarin topiknya ya. Betul. Oke, mungkin kita jelaskan dulu to the basic gitu. Tadi sebenarnya yang disebut sebagai IQ rendah itu sebenarnya orang-orang yang seperti apa sih? Iya. Nah, jadi ini dalam definisi kita adalah orang-orang yang kita kategorikan IQ-nya bagus. Ya, jadi secara kemampuan otaknya orang ini cerdas, orang ini keren, orang ini pintar. Tapi dalam hal pengelolaan dirinya dan pengelolaan terhadap orang lain, dia bermasalah. Sehingga dia seringkali menimbulkan problem buat orang-orang di sekitarnya. Dan apa yang dia katakan, apa yang menjadi sikap dan perilakunya itu bikin orang tersinggung. Jadi menimbulkan respon yang negatif dari orang sekitarnya. Nah, masalahnya adalah dia sendiri nggak sadar bahwa dirinya itu bermasalah buat orang lain. Nah, itu yang jadi problem kita pada pagi hari ini. Makanya pagi ini bagus banget buat kita obrolin gitu. Dan kalau kita balikin lagi orang yang nggak cerdas emosi itu, yang manusia ber-IQ rendah ini, kalau kita balikan lagi ke definisinya tentang kecerdasan emosi itu apa sih? Orang-orang ini akhirnya kemudian dia adalah orang yang tidak bisa secara akurat mendeteksi emosi yang terjadi pada dirinya dan orang lain.
dan bahkan tidak bisa menggunakannya secara efektif. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang definisi dari EQ itu sendiri itu kan kemampuan orang secara akurat bisa mengenali. Saat ini saya merasakan gimana sih? Aku lagi sedih loh. Aku lagi marah, aku lagi senang deh. Dan sekaligus juga mampu mendeteksi punya orang lain. Ya, orang lain lagi merasakan apa, dan kemudian bisa menggunakan informasi ini untuk bertindak, untuk bersikap. Misalnya contoh, kalau aku mendeteksi kayaknya Audrey pagi ini kayaknya moodnya lagi nggak bagus deh. Agak betean kayaknya dari pagi, ngomongnya suaranya agak naik dikit, agak ketus. Saya harus berhati-hati kalau saya mau membicarakan sesuatu yang kayaknya bikin bikin dia tambah marah. So, saya akan berhindari seperti itu. Itu bagaimana orang cerdas emosi itu bertindak, bersikap. Nah, orang yang tidak cerdas emosi berbeda. Dia nggak tahu apa yang terjadi, sehingga kadang-kadang dia bisa meledak begitu saja, dan orang terkaget-kaget. Tapi sekaligus juga dia nggak bisa mengerti apa yang terjadi pada orang lain. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ini banyak terjadi. Jadi pagi ini jadi refleksi buat kita. Ternyata, Mbak Audrey, banyak loh orang keren, orang-orang terkenal yang kita kenal di sekitar kita itu yang ternyata nggak cerdas emosi, termasuk manusia berkategori IQ rendah. Contoh pengakuan itu dari Bill Gates sendiri. Ya, Bill Gates yang begitu luar biasa Microsoft itu, dia sempat punya satu statement yang menarik. Dia bilang, as I grow older, I have to admit how temperamental I was. Oh, dia mengakui ya? Iya, dia sih dengan berjalannya waktu semakin tua, semakin gue sadar, gue tuh orangnya temperamental gitu. Ya, dan kalau kita ingat kembali kisah seperti Steve Jobs yang kemudian ditendang keluar dari perusahaan yang dia bangun. Memang kalau saya bercerita selalu ada dua bagian di dalam kehidupannya Steve Jobs sih. Steve Jobs awal yang sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak manusiawi, ya, nggak peduli dengan orang, pedulinya pada ambisi dirinya sendiri, sampai makanya ketika dia ditendang keluar dari perusahaan itu, anak buahnya itu tidak merasa bersimpati dengan kondisinya dia. Nggak merasa kehilangan. Iya, nggak merasa kehilangan, benar. Dan kalau kita perhatikan yang dibikin di film itu benar situasi nyata. Sampai akhirnya kemudian setelah melanglang buana, kemudian dia kan ditarik balik kembali. Nah, ketika dia ditarik balik kembali, itu adalah Steve Jobs edisi yang kedua. Steve Jobs yang lebih manusiawi, baru ya. yang lebih perhatian, benar. Jadi kita mengatakan bahwa ini juga contoh. Ya. Contoh lain yang saya pernah menulis artikel tentang seorang namanya Paul Wien. Paul Wien ini menariknya gini, Mbak Audrey. Sekarang ini Paul Wien ini adalah salah satu pendiri Center of Advanced Emotional Intelligence. Jadi dia punya lembaga kecerdasan emosi. Tapi dong sebelumnya dia adalah seorang bankir, sangat sukses berhasil, tapi menimbulkan banyak luka di mana-mana. Kita tahan dulu sampai situ, Pak Antoni. Ini jadi penasaran ya. Dia bisa aware gitu ya berarti tentang emosi setelah mungkin melalui banyak proses. So, bertobat ya. Gimana pertobatannya nanti kita bahas setelah satu ini. Dan juga small listeners yang masih bergabung boleh silakan berkomentar di live chat kami ataupun di WA kami di 0812 11 12 959. Kami membahas manusia ber-IQ rendah. Kami kembali setelah yang satu ini. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Apakah Anda termasuk yang pintar kerja tapi sering dilewatkan saat promosi? Atau kurang disukai atasan, rekan dan juga bawahan? Atau banyak musuh dan sering konflik dengan orang? Ingat loh ya, suksesmu 20% adalah karena IQ, tapi 80%-nya karena faktor EQ-mu. World Economic Forum menetapkan kecerdasan emosional sebagai keterampilan masa depan yang penting bagi leader dan juga profesional. Untuk itu, kembangkanlah kecerdasan emosionalmu dengan join program IKM yang telah meluluskan puluhan ribu alumni. Invest waktumu dan joinlah di program kecerdasan emosional yang akan dipandu langsung oleh Anthony Dio Martin dan tim di tanggal 20 sampai 21 Februari 2023 di Hotel Santika Selipi, Jakarta. Untuk informasi detail, hubungi 0812 9805 4929. Be a high EQ leader and professional. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekalian yang namanya belajar.
Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kembali lagi dalam Smart Emotion, smart listeners ya. Masih membahas tentang manusia ber-IQ rendah. Tadi kita sudah belajar beberapa dari tokoh-tokoh ya. Kalau Steve Jobs, kalau Bill Gates mungkin kita sudah familiar lah dengan kisahnya ya Pak Anthony. Tapi ada tadi satu kisah dari Paul Wynn yang ternyata bertobat gitu. Mungkin boleh di-share ceritanya sebenarnya gimana tuh Pak Anthony? Iya, jadi ceritanya dia adalah seorang yang sangat-sangat agresif, sangat ambisius. Dan dia bergabung di 2 bank ceritanya di awal perjalanan karirnya sebagai seorang bankir. Satu adalah bank lokal, habis itu kemudian perjalanan luar biasa gitu. Tapi yaitu di 2 bank di mana dia bekerja selalu konflik. Jadi bank lokal pertumbuhannya luar biasa, berkali-kali lipat di masa dia. Ya, gayanya sangat tangan besi, otoriter, tapi growth-nya luar biasa. Intinya gini, di satu sisi serba salah buat manajemen, pencapaiannya ada, tapi menimbulkan banyak masalah, terutama dengan orang-orang di sekitarnya. Dia dibenci, nggak disukai, so akhirnya ditendang keluar. Kemudian dia bergabung di Reserve Bank. Jadi bank yang betul-betul yang menguasai lebih banyak lagi asetnya. Dan pertumbuhannya juga sangat luar biasa ketika dia bergabung di situ. Again masalah terjadi lagi, banyak nggak suka, problem dengan orang di mana-mana, hingga akhirnya kemudian apa yang terjadi? Dan akhirnya kemudian dia memutuskan untuk karena dikeluarkan, dan itu menimbulkan luka batin yang luar biasa. Kenapa sih apa yang terjadi? Padahal kan aku sudah memberikan pertumbuhan yang luar biasa. Nah di situ melalui feedback, refleksi, untung ya, dan kemudian dia sadar bahwa ini problemnya, ini aku selalu punya masalah di mana-mana. Dan akhirnya melalui kesadaran itu dia memperdalam lagi soft skill untuk menambah bagian dirinya yang kurang. Dan akhirnya kemudian di perjalanan bagian berikutnya adalah dia menginvestasikan hidup dan waktunya itu untuk membangun sebuah center namanya Center for Advanced Emotional Intelligence. Ya, jadi khusus ngajari orang betapa pentingnya kecerdasan emosi. Menarik ya. Artinya kalau kita belajar dari orang seperti itu kan ngerasain, dia bisa merasakan betapa pahitnya punya kecerdasan emosi yang rendah dan menimbulkan banyak masalah. Yes. Mereka aja bisa gitu untuk berubah gitu ya Pak Tony ya. Kalau misalnya kita merasa kita sepertinya IQ-nya masih kurang baik gitu bisa juga pasti. Tapi menjadi pertanyaan juga Pak Tony. Tadi kan beberapa orang ini kan yang punya IQ tinggi kita lihat ya gitu. Nah sebenarnya IQ ini akan mempengaruhi sebuah IQ nggak sih? Tinggi rendahnya IQ itu dipengaruhi IQ nggak sih? Pertanyaan menarik. Jawabannya harusnya iya. Oke. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita pikirkan tentang proses emosi pada diri kita, kan ada proses yang namanya think, feel, act. Cara berpikirmu mempengaruhi perasaanmu, mempengaruhi tindakanmu. Nah, segala sesuatu dimulai dengan proses berpikir. Kalau proses berpikirnya bagus, harusnya perasaannya jauh lebih baik dong. Orang-orang yang punya IQ yang tinggi, berarti apa? Dia punya kemampuan untuk mencerna jauh lebih baik, menganalisa lebih baik. Sehingga apa? Bisa menghasilkan keputusan-keputusan lebih baik. Tapi pertanyaannya dong, kenapa itu tidak terjadi? Kan IQ-nya tinggi. Harusnya kalau misalnya kemampuan emosional analisanya lebih bagus, kenapa nggak lebih baik? Problemnya adalah ego. Kesombongan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang akhirnya kemudian menutupi sehingga prosesnya jalannya nggak lancar gitu. Nah itu loh yang terjadi. Seharusnya memang bisa menjadi kolaborasi yang baik gitu ya. Betul. Antoni, ya. Exactly. Atau kemudian hanya berakhir di pemahaman, pengetahuan.
kamu tahu nggak tentang yang namanya emosi ini? Oh tahu Pak, yeah. kan ini tahu Pak. Yeah. Tapi kemudian dalam prakteknya kemudian nggak jalan. Yes. Nah itu yang terjadi di orang-orang IQ tinggi. Takutkan juga ya Pak Antoni ya. Jadi kita harus tahu dulu nih sebenarnya ciri-ciri orang-orang ber-IQ rendah. Jangan-jangan nih Pak Antoni, aku lagi gitu kan? Mungkin semua listeners bertanya. Dan kadang di menarik loh Mbak Audrey di training itu, di seminar itu kita seringkali bertemu sama orang yang itu lagi. Yes. Dan kemudian sama anak buahnya dibilangin, Pak dia tuh ikut semua training seminar pembicara Bar FM diikuti Pak. Itu tapi perilakunya nggak berubah-ubah. Satu, dia merasa saya nggak butuh pembelajaran itu, bukan untuk saya pelajari itu supaya saya bisa menjudge orang-orang di sekitar saya. Ya, jadi akhirnya dia merasa bahwa dirinya bukan masalah itu ada pada orang lain. Ya. Itu yang jadi problem dengan orang-orang seperti itu juga. Oke. Nah ini juga Audrey tadi membuat polling ya Pak Antoni ya. Menurut Anda apakah IQ mempengaruhi tinggi rendahnya IQ? Ternyata banyak yang bilang tidak gitu ya. Nanti kita mungkin bisa terima juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganjal dari Anda ya. Tapi kita ke ciri-ciri ya Pak Antoni ya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat ataupun tanda yang kita lihat supaya kita tahu ternyata aku tuh kayaknya low EQ deh Pak Antoni. Yes, oke. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman Anda boleh mulai mencatat sekarang dan kemudian mulai mencoba merefleksikan. Apakah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Ciri pertama adalah dia tidak peka dengan apa yang terjadi pada dirinya. So, misalnya contoh kalau kita bertanya, kalau biasa kan pertanyaan yang sering kali kita pakai ketika bertemu orang kan how are you? Apa kabar? Nah, tapi kalau pertanyaan yang kita lebih pertajam lagi, how do you feel today? Perasaan lu gimana hari ini? Orang-orang yang kecerdasan emosinya kurang biasanya punya kesulitan untuk mengungkapkan apa ya sebenarnya aku rasakan. Karena setiap hari itu dia nggak nyambung dengan apa yang dia rasakan. Jadi ini menarik, ada penelitian yang dilakukan oleh Jane Pennebaker yang mengungkapkan orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap apa yang dirasakan lebih baik itu punya kemampuan dorongan untuk bertindak jauh lebih baik. Ya, jadi yang pertama-tama adalah dia sendiri nggak peka dengan apa yang terjadi, dan itu nanti dampaknya banyak. Stres dia juga nggak sadar, dia lagi emosi tinggi juga nggak sadar, tahu-tahu meledak aja. Ya, jadi itu yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda termasuk orang yang bahkan kadang-kadang nggak sadar, nggak peka dengan sebenarnya gue hari ini lagi ngapain sih, apa yang saya rasakan. Itu yang pertama. Ya, checkpoint pertama. Yang kedua adalah yaitu gara-gara karena dia nggak merasakan, jadi gampang stres. Toleransi stresnya rendah. Kalau orang yang IQ-nya tinggi, orang masih punya pemakluman yang cenderung jauh lebih baik. Ya udahlah, sing waras ngalah. Ya udah deh, dengan kayak begitu kita udah paham perilakunya seperti itu, udah pahami aja. Orang-orang yang punya IQ-nya bagus, dia punya kemampuan untuk memahami orang jauh lebih baik. Nah, sementara orang-orang dengan IQ yang rendah, level stresnya tinggi, sedikit aja sentilan bisa meledak dia. Betul, karena ambang batas toleransinya sedikit. Lucu loh, saya punya beberapa teman yang dengan low IQ itu. Jadi kalau dia lagi ngomong dan sebagainya, jadi ada orang cuma ngetok-ngetok gitu, cuma ngetok-ngetok meja gitu ya. Dia bisa tersinggung. Itu pernah ada yang itu pas ada air itu disiramin sama dia gitu. Dan itu pernah terjadi gitu. Ini sampai suasana jadi nggak enak banget gitu. Iya sih itu rekan kerja gitu. Tapi kan udahlah, hal seperti ini kan orang kali itu kalau misalnya nggak senang kan kita bisa ngomong aja. Guys tolong boleh nggak? Saya tuh agak terganggu, biasanya ada suara-suara seperti itu. Dan biasanya orang akan maklum. Ngapain kemudian langsung disiram gitu kan? Itu tanda menunjukkan bahwa kita respon kita nggak bagus gitu. Nah, jadi yang kedua, apakah Anda termasuk orang yang gampang stres? Ya, dapat sedikit tekanan aja Anda udah merasa aduh stres banget nih, butuh healing nih. Healing ke Bali. Healing ke Bali. Nah, itu yang ciri kedua. Ya. Dan ciri ketiga adalah dia gampang untuk blow up. Blow up itu gak terkendali. Marah, jadi meledak, terpicu, sumbunya pendek. Ini biasanya banyak di jalanan nih Pak Antoni. Yes, betul.
Exactly. Ya, seringkali kalau Anda termasuk di jalanan yang Anda merasa bahwa Pak Martin dan kebanyakan banyak yang mengaku seperti itu. Yang ikut-ikut di kelas kecerdasan emosional biasanya, Pak, saya ikut kelas karena di jalanan nggak terkendali. Maka saya bilang, oke, welcome. Kita belajar sama-sama. Iya, butuh untuk bertobat. Jadi yang ketiga adalah gampang blow up. Hal kecil bisa memicu dan kemudian itu bisa dilihat dari episode pengalaman atau sejarah yang terjadi dalam hidup Anda. Apakah sering banget meledak, melakukan tindakan-tindakan yang ujung-ujungnya Anda sesali. Aduh, kenapa aku ngomong kayak begitu? Kenapa aku bersikap seperti itu? Harusnya aku nggak melakukan seperti itu. Kan cuman kayak begitu aja. Kenapa? Terus Anda sesali. Jadi sumbunya pendek. Dan melakukan baru kemudian Anda sadar. Ya, kalau dalam bahasa kecerdasan emosionalnya itu, Anda tergolong orang yang amigdalanya gampang terbajak. Amigdala. Itu bagian otak yang berurusan dengan respon emosi. Ya, jadi kalau dibajak, diambil alih, bagian kesadarannya udah nggak berfungsi lagi. Jadi itu yang kemudian alarmnya paling besar dan kita merespon berdasarkan itu. Ya, so itu alasan yang ketiga. Ciri yang ketiga. Ya, ciri yang keempat. Suka blame game, menyalahkan orang. It's not me, it's you. Dia sih. Kenapa saya nggak promosi? Ya habis gara-gara atasan gue sih nggak suka sama gue. Kenapa saya nggak memperoleh yang ini? Ya iya sih, habis gimana caranya dengan kondisi. Jadi selalu mencari alasan dan pembenaran atas dirinya. So dia tidak melihat. Ini kan menjadi ciri-ciri dari orang yang kemudian tidak bisa mengintrospeksi diri. Kesadaran diri jadi bermasalah. Ya, jadi suka menyalahkan, blame game. Ya, gara-gara dia sih, gara-gara situasi sih, gara-gara kamu sih, makanya saya kemudian menjadi seperti itu. Blame game. Padahal dia nggak sadar. Ya, kenapa orang bersikap seperti ini kepada kamu? Ya gara-gara karena ada sikapmu, caramu yang kemudian memicu orang lain kemudian bersikap seperti itu sama kamu. Ya, tapi dia nggak merasa dan yang tahu adalah gara-gara kamu sih. Ya, kenapa? Keluarga bubar, kenapa keluarga ini? Habis istri saya ini, habis suami saya orangnya seperti ini. Dan dia nggak sadar dia juga berkontribusi terhadap situasi itu. Kita tahan sampai situ ya Pak Antoni ya. Blame game. Game. Masih ada banyak sepertinya ciri-cirinya yang harus kita sadari ya. Apakah dari 4 ciri ini Anda sudah punya mungkin sekian persennya? Nah, tunggu dulu, masih ada beberapa ciri yang mungkin bisa lebih menjelaskan bahwa kita sebenarnya IQ-nya rendah atau cukup baik gitu ya. Silakan juga bertanya ataupun sharing pada pagi hari ini di 0812 11 12 959 ataupun di channel YouTube kami sudah hadir Pak Dodi Mulyanto. Selamat pagi. Hai Brother Dodi. Wow, ini sering banget nih ya. Betul Pak Dodi, thank you banget. He's a great leader. Terus kapan-kapan sharing di sini juga ya. Iya dong. Ini ada juga nanti responnya aku baca ya Pak Tony ya, dan juga dari WA ini sudah ada beberapa juga. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami Smart Listeners, kita jeda saat. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Coach Jonas, ternyata banyak banget nih entrepreneurs atau pemilik bisnis yang tanya, gimana ya caranya agar customer lebih banyak, terus omset lebih tinggi, dan profit meningkat? Fokus pertanyaannya saja sudah salah. Kok salah ya Coach Jonas? Wah, sepertinya kita harus tanya ahlinya langsung nih. Bersama Jonas G. Pauli, seorang entrepreneur, investor, dan juga Global Awards winning business coach. Di Business is Fun bersama Coach Jonas G. Pauli kali ini ada topik penting yang mau dibahas nih. Sebenarnya apa ya hal paling penting untuk diperhatikan di bisnis kita nih Coach? Bangun bisnis ujung-ujungnya cari apa? Memang cari customer, buat omset, dan ujungnya profit. Nah, bila profit sudah suatu result atau hasil dari sebuah proses, maka agar result meningkat, yang dipikirkan bukan resultnya dong ya. Lalu apa dong? Input kali proses sama dengan output. Jadi sebagai pemilik bisnis, kita harus bisa tingkatkan input dan proses. Sehingga outputnya atau resultnya bisa multiplikasi. Bagaimana ya cara praktisnya untuk tingkatin input dan proses itu Coach Jonas? Nah, ada 5 multiplier sebagai input di setiap bisnis, termasuk bisnis Anda. Sehingga profit bisa multiplikasi. Meningkat berkali-kali lipat bila Anda tahu 5 multiplier ini. Nah, apa saja ya 5 multiplier di bisnis itu Coach Jonas? 5 input multiplier di bisnis Anda mulai dari how to generate quality leads, increase conversion rate, increase frequency of transaction,
build customer loyalty hingga increase your profit margin. Sudah punya strategi mendatangkan semakin banyak customer berkualitas? Yaitu customer yang beli, tidak pakai nawar, dalam jumlah yang banyak, dan bayarnya juga tepat waktu. Atau sudah ada strategi membuat customer Anda beli tidak hanya satu kali, tapi bisa beli berkali-kali dan jadi customer loyal? Nah, Anda mau tahu bagaimana cara menguasai 5 multiplier strategi ini di bisnis? Coach Johannes G. Pauli akan meng-coaching Anda langsung agar Anda bisa menguasai the multiplier effect, 5 strategi rahasia untuk multiplikasi bisnis Anda di 2023-2024 di acara Gratio Live Business Coaching hari Jumat 17 Februari 2023 ini. Ada harga spesialnya untuk Anda bisa hadir di acara eksklusif ini, tapi terbatas hanya untuk 25 orang pertama ya. Caranya gampang banget. Telepon sekarang juga ke Gratio Practical Business Coaching, tim Gratio siap menjawab. Langsung telepon yuk ke 021 4587 1017. Sekali lagi ya, telepon sekarang juga ke 021 4587 1017. Atau Anda bisa kirim SMS atau WhatsApp juga sekarang juga ke Gratio Info Center agar tetap bisa dapatkan harga spesialnya. Formatnya mudah, ketik Smart FM, spasi nama, kirim SMS atau WhatsApp-nya ke 0817 1717 4545. Jadi cukup ketik Smart FM, spasi nama Anda, kirim SMS atau WhatsApp-nya ke 0817 1717 4545. Kalau Anda tahu cara praktisnya, bisnis is fun. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih semua listeners, Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart Emotion. Sudah ada beberapa ciri tadi ya Pak Antoni ya. Yes. Dari gampang stres, tidak peka, terus juga gampang blow up, dan blame game ya. Ini baru 4 gitu Pak Antoni. Nah mungkin ada ciri lain yang bisa kita sadari, tapi apa ya, kadarnya itu sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya. Ini kan mungkin banyak ya yang mungkin self-diagnose gitu ya Pak Tony. Saya ada juga nih. Nah itu kadar-kadarnya tuh separah apa gitu supaya kita tahu, oh saya ternyata sudah lewat batas, oh ternyata saya masih dalam batas wajar gitu Pak Tony. Iya. Jadi intinya nanti kita akan melihat bahwa jangan cepat juga kita menyalahkan berarti bahwa wow gitu. Jadi self diagnose gitu ya, benar. Seringkali kita jadi dokter sendiri gitu dokter sendiri, jadi psikolog sendiri buat diri kita, kemudian bikin diagnosa sendiri. Jangan. Nanti di bagian terakhir nanti ya kita lanjut lah. Kita akan cerita bahwa bagaimana ciri-ciri ini ketika itu mulai menghambat hidupmu, membuat hidupmu mulai tertati-tati gitu. Saat itulah kita tahu bahwa ciri-ciri ini mulai mengganggu kita. Of course lah, di antara kita, jangankan Anda, saya cerita tentang EQ, emang gue bebas dari ciri-ciri ini? Ya kagak lah. Kadang kita sendiri juga mengalami situasi-situasi seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, all listener. Bahwa kita juga mengalami seperti itu. Wajar, human, normal. Cuma satu, kita nggak ngalami terus-menerus seperti ini, dan ini menjadi pattern kita. Jadi kalau kita terus-menerus dan ini menjadi bagian kebiasaan hidupmu terus-menerus, nah itu berarti udah bahaya. Warning ya. Betul. Nah ini ada satu komentar yang menarik. Silakan Pak Baudry. Ini pasangan yang bermasalah ya pasangan. Pak Antoni, rasanya saya memuntah darah dengan pasangan saya. Dia di PHK. Tapi saya nggak menyalahkan dia sih. Ya saya nggak menyalahkan dia di PHK maksudnya. Mungkin dari dulu udah mau dipecat. Sekarang aja ada alasan yang tepat. Hobinya tuh selalu cari excuse. Kerjaannya sering nggak selesai, tapi banyak alasan. Saya diceritain temannya yang juga sekantor dengan suami saya, tapi suami saya udah cuek. Sekarang dia menyalahkan atasan dan situasi. Blame game. Ya. Ini salah satu contoh ya Pak. Kasian sebenarnya orang-orang seperti ini kalau nggak dikasih feedback, dia akan terus menerus dan bisa sampai tua loh. Tidak terus menyadari menerus menghidupi sifat-sifat yang buruk seperti ini. Jadi kadang saya bilang kepada teman-teman, rekan-rekan, if we know somebody like this, sometimes we have to give feedback.
Ya, kalau saya hari ini kita punya training, tapi istilah kita bukan give feedback, feed forward. Istilah kita bukan feed kan back, feed mundur gitu, feed untuk ke depan forward ya, supaya ke depannya dia menjadi lebih baik. Ya, so saya pikir kita harus melakukan. So lanjut. Lanjut. Ini berikutnya climb up. Climb up itu climb up. Kerang. Ya, kerang. Ya, nutup. Jadi dia nggak mengekspresikan emosinya sama sekali. Gimana perasaanmu ketika orang tua meninggal? Ya biasalah. Biasa. Menutupi ya. Gimana ini dan sebagainya. Gimana rasanya dipromosikan? Ya biasalah. So climb up emosi. Jadi nggak mengekspresikan. Dan ada beberapa situasi di mana pembelajaran kemudian mengatakan ketika kita bukan orang yang mengekspresikan juga bukan sesuatu yang sehat loh. Kadang-kadang kita perlu belajar untuk bagaimana kita mengeluarkan gitu. Ya. Nah ada beberapa alasan kenapa orang climb up. Satu, karena memang nggak enak, ya merasa nggak nyaman deh kalau aku ekspresikan, kok kayaknya nggak enak gitu. Ya dia merasa nggak enak. Dua, belajar bahwa emosi itu bukan sesuatu yang harus diekspresikan. Disimpan aja. Iya, dia gitu sesuatu yang dia merasa bahwa ini sesuatu yang aku harus simpan gitu. Ya, jadi sedih, jengkel gitu. Ya, dia terus-menerus berlatih. Nggak baik. Jadi orang nggak mengekspresikan, padahal di dalam pembelajaran kecerdasan emosional kita selalu mengatakan bahwa justru emosi itu merekatkan. Iya dong. Bahwa dia merasa nggak? Coba, kapan seseorang dikatakan itu betul-betul sahabat? Ketika hubungan level itu bisa sampai hubungan level emosional. Ketika lu bisa sharing, nangis bareng, that's level deep. So emotionally meaning something. Tapi ketika cuma ngobrol cerita, kemarin gua habis jalan-jalan di sini, terus di situ ada sel dan sebagainya. No, itu belum dalam. Dalam ketika gua mau cerita nih kemarin dan sebagainya. Nah, itu udah berarti udah deep tuh. Nah, itulah level emosional gitu, ya. So, ini terus berikutnya adalah sering punya masalah hubungan dengan orang, konflik melulu. Jadi ceritanya selalu the same pattern. Kenapa keluar? Iya, gue punya konflik dengan teman. Pindah lagi. Kenapa pindah lagi? Punya masalah dengan teman sebelumnya. Jadi selalu sama dan selalu problemnya sama. Berulang, konflik, ribet sama orang. Ya kalau ribet dengan satu orang, bisa jadilah dia pihak dia. Tapi kalau variabelnya adalah kamu, variabel tetapnya adalah kamu, dan di mana-mana kamu berada selalu ribet sama orang, mungkin itu harus jadi bahan evaluasi yang bagus. Ya, jangan-jangan ya kamunya yang bermasalah dengan orang di sekitarmu. Ya. Jadi itu yang berikutnya. Berikutnya adalah dia tidak punya rasa empati terhadap situasi. Ya. Jadi kalau bahasa kita itu nggak bisa baca keadaan gitu. Ya. Dan dia lagi senang masuk ke ini, dan sebenarnya lagi di pemakaman, orang lagi berduka, salah emosi. Salah, ya. Jadi dia salah baca situasi gitu loh. Tidak bisa tahu bagaimana cara ekspresi emosi apa yang tepat dalam satu situasi itu. So itu ciri yang berikutnya, ciri ketujuh gitu. Ya. Ciri yang ke-8 itu radar emosinya yang tidak bekerja. Artinya ketika dia bicara dengan orang, dia nggak sadar orang lain itu udah semua udah buru-buru, lagi nggak mood, lagi pingin, dia nggak punya kepekaan seperti itu, ya masih begitu bersemangatnya untuk bercerita gitu. Nah kadang-kadang butuh yang namanya radar emosi kita itu mesti keluar gitu untuk bisa mendeteksi ini apa ya yang sebenarnya sedang terjadi gitu, ya. So itu ciri ke-8. Nah ini ciri kesimpulan itu menarik. Judulnya kita adalah suka ditraktir secara emosi. Traktir itu what? Istilah traktir itu kan berarti lu senang, happy, orang lain yang bayarin. Ya. Artinya apa? Orang yang ditraktir secara emosi itu artinya orang yang dia merasakan perasaan senang at a cost of somebody else. Jadi orang lain yang kemudian dikorbankan, ketika orang lain dikorbankan dia menikmati itu. Jadi ibaratnya gini, ya ketika orang lain susah, dia enjoy, dia happy, senang dengan penderitaan orang, yaitu 4S. Senang orang lain susah, susah orang lain senang gitu. Ya, itu yang kita sebut sebagai traktir emosi, suka ditraktir secara emosi. Jadi dia menikmati ketika orang lain bermasalah, ya. Nah, yang berikutnya adalah
Jadi seringkali emosinya justru menciptakan kabut yang membuat dia tidak bisa berpikir dengan jelas. Ya, maksudnya begini, ya. Misalkan ketika dia nggak suka dengan seseorang, itu kan masalah suka itu kan masalah emosional. Nah, hanya dengan perasaan suka itu bisa membuat dia nggak objektif untuk melakukan pekerjaan dengan orang itu. Jadi emosinya itulah yang menghambat dia untuk bertindak secara rasional. Berarti apa? Dia udah nggak bisa lagi mengendalikan emosinya gitu. Ya, jadi misalnya contoh lah di dalam grup. Kan kalau kita berpikir secara waras, ya sudah persoalannya bukan aku suka nggak suka dengan dia. Tapi karena memang udah tugas kelompok atau misalnya memang udah dikasih assignment, ini adalah task force atau tugas yang memang aku harus selesaikan bersama dengan dia, ya udah profesional aja gitu. Misalnya contoh Mbak Audrey, ini ada acara ya host untuk pameran apa bersama dengan orang yang Mbak Audrey merasa chemistry gue tuh sudah nggak cocok dengan dia. Tapi kan kalau kita termasuk orang yang IQ-nya bagus, ya udah karena memang tugas, so fokus aja pada tugas, bukan soal aku suka atau nggak suka dengan dia. Tapi orang yang IQ-nya low itu akan menjadi isu besar. Ya, jadi kinerja jadi bermasalah, jadi problem, komplain karena dia merasa bahwa orang ini nggak pas buat gue. Nah, ini loh dari 10 ciri-ciri yang kita obrolkan pada pagi hari ini yang menjadi indikator-indikator. Nah, ini pertanyaan saya balikin ke pendengar kita. Dari semua ciri-ciri ini, listener, apakah Anda merasa Anda punya banyak banget? Wah, ini nomor 1 kayaknya checklist ada. Nomor 2 ada, nomor 3 ada, nomor 4 ada. Apa aku low IQ nih, Pak Antoni? Kan jadi bertanya-tanya ya. Yes, berarti sudah harus saatnya untuk bertobat. Ya, oke. Tapi nanti kita akan bahas juga Pak Antoni. Ketika kita mungkin sudah merasa gitu ya, kayaknya banyak poin yang kok relate gitu Pak Antoni. Kita harus ngapain gitu kan? Apakah saya harus berobat kemana gitu ya? Nanti kita akan bahas dan pastinya juga kita akan bacakan beberapa respon yang sudah masuk. Pastinya Anda bersabar semua listeners, kita akan jeda sesaat, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Apakah Anda termasuk yang pintar kerja tapi sering dilewatkan saat promosi? Atau kurang disukai atasan, rekan dan juga bawahan? Atau banyak musuh dan sering konflik dengan orang? Ingat loh ya, suksesmu 20% adalah karena IQ, tapi 80%-nya karena faktor EQ-mu. World Economic Forum menetapkan kecerdasan emosional sebagai keterampilan masa depan yang penting bagi leader dan juga profesional. Untuk itu, kembangkanlah kecerdasan emosionalmu dengan join program IKM yang telah meluluskan puluhan ribu alumni. Invest waktumu dan joinlah di program kecerdasan emosional yang akan dipandu langsung oleh Anthony Dio Martin dan tim di tanggal 20 sampai 21 Februari 2023 di Hotel Santika Selipi, Jakarta. Untuk informasi detail, hubungi 0812 9805 4929. Be a high EQ leader and professional. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kabar Pemilu menyajikan informasi yang Anda perlukan terkait pemilihan umum.
Sudah siap untuk memilih? Siapkan diri Anda dari sekarang. Buka mata, buka telinga. Kabar Pemilu akan menjumpai Anda setiap hari Selasa dan Kamis di jam 11 siang, jam 3 dan jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Smart FM, The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Pemilih cerdas untuk pemimpin berkualitas. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer. Bukan pula yang terkuat atau tercepat. Dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi. Menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama. Segera hubungi kami di 021 633 7783. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kembali lagi Smart Listeners dalam Smart Emotion. Tadi kita baru sadar ya Pak Antoni, udah masuk ke sesi terakhir. Yes, saya pikir baru gitu segmen yang ketiga. Iya, tapi ini harus kita rangkumkan dengan baik dan juga Yes. sempurna supaya kita juga punya pemahaman yang tepat ya dalam menyikapi EQ rendah ini. So, mungkin Pak Antoni, aku ke beberapa pertanyaan dulu ya sebelum kita sarankan Saya yang juga mungkin ingin sudah harus bertobat gitu ya. Yes. Kalau ada juga mungkin boleh diinfo ya Pak Antoni ya. Kita ke Medan dulu. Dari Pak Rudi, selamat pagi. Pak Antoni, EQ memang akan mempengaruhi performance seseorang ya. Dan betul. yang paling parahnya bagi orang yang tidak sadar akan kekurangan pada dirinya. Nah, saya lagi ada dalam lingkungan tersebut nih Pak Antoni. Jadi suka dimintain atasan gitu ya untuk menggantikan tugas mungkin orang-orang yang bermasalah EQ-nya. Tapi jadi capek juga di dirinya. Sebenarnya ini harus gimana nih untuk menyikapi hal ini, Pak? Ya, ini mirip dengan pertanyaan dari Citra Pusparini. Thank you, terima kasih Sisi Citra. Sisi Citra bilang begini, good morning Pak Martin, good morning. Jika di sekitar ada orang yang masuk dalam kategori low EQ, saya prefer untuk menghindari berhubungan dengan langsung dengan mereka. Benar gak yang saya lakukan? Yes and no. Yes, kita bisa menghindari sesaat untuk sing waras ngalah. But in the long run, orang seperti ini tidak belajar. Therefore, cepat atau lambat, Anda harus memberitahu kepada orang ini in certain way. Tetap harus dikasih tahu. Misalnya contoh, ini menjawab juga pertanyaan Pak Rudi tadi. Artinya gini, kan Anda yang jadinya harus jadi bumper melulu kan. Dia nggak bisa handle, ada masalah, lu mesti turun. Nggak ada problem yang dia create, Anda yang harus jadi pemadam kebakaran buat dia. Oke, sekali dua kali nggak jadi masalah lah, itu akan memadamkan kebakaran. Tapi kan Anda nggak bisa terus-menerus seperti itu, karena kemudian akan jadi masalah. Mau sampai kapan? Jadi ujung-ujungnya adalah kadang harus dicari waktu yang tepat untuk dikasih feedback buat orang seperti ini, untuk diberitahu. Tapi pada waktu ketika kita memberikan feedback, kita harus punya bukti, harus punya clue, harus memberitahu dengan tanda. Jadi jangan cuma melabel dan mengatakan, lu tahu nggak? Gue kemarin baru saja dengerin siaran tentang yang namanya low EQ.
gue waktu dengerin itu gue merasa lu lah orang yang seperti itu. Jadi gue mau kasih tahu nggak bisa. Aduh, mancing emosi justru ya ini Pak Antoni ya. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan sih. Thank you untuk Sister Citra dan untuk Pak Rudi. Oke, nah ini tadi ada respon dari Pak Dodi Mulyanto ya. Yes, Pak Dodi. Pagi Pak Martin, salam antusias. Hai, salam antusias Pak Dodi. Menurut saya IQ ini tidak berpengaruh pada EQ ya. Yang berpengaruh adalah gimana manusia fokus pada logika atau rasa. Jadi tinggal di switch aja. Nah ini gimana tuh? Oke. Jadi fokusnya di logika atau rasa. Iya, bisa seperti itu. Bisa dalam arti gini. Fokus pada logika itu kan, saya jadi ingat dengan buku yang judulnya Yes and No, Spencer Johnson. Dia mengatakan benar sih, untuk pengambilan keputusan yang baik kita mesti bertanya kepada otak dan hati. Bertanya kepada otak, apakah kita sudah mempertimbangkan sebuah kemungkinan. Bertanya kepada hati, ketika kemungkinan keburuk itu terjadi, kita siap atau enggak. Jadi sebenarnya gini, bukan soal bertanya pada hati, kalau saya mau boleh memperlengkapi apa yang kata Mas Dodi, which is good. Jadi diintegrasikan aja. Bertanya pada otak dan hati gitu. Itu yang sebenarnya logika dan emosi. Itu yang sebenarnya akan membuat kita membuat keputusan jauh lebih baik. Yes. Ya. Oke. Sip. Thank you Mas Dodi. Terima kasih. Yes, Pak Dodi. nice feedback pada pagi hari ini. Oke, next question ya. Ini dari WA lagi nih Pak Antoni ya, dari Ibu Desnawati ya. Hai, Selamat Bu. pagi. Hai, selamat Bu pagi Desna. Bu Desna. Yes. Oke, Pak Antoni izin bertanya. Yes. Ketika kita sudah tahu gitu ya, bahwa beberapa dari ciri-ciri tadi mungkin ada dalam diri saya ataupun dari teman saya gitu. Gimana sih caranya untuk mengatasi hal tersebut? Apakah ada hal-hal lain supaya kita bisa lebih memperbaiki hal-hal yang cukup menyusahkan juga untuk orang-orang sekitar ya, Pak Antoni? Silakan. Salah satu caranya adalah disuruh ikut kelas kecerdasan emosi. Yes, itu pasti ya, supaya dapat insight. Tapi jangan sampai cuma ikut aja Pak Antoni. Ya, ini sekaligus juga sebenarnya pada kesempatan ini karena waktu kita tinggal sedikit juga, boleh ya. Saya minta izin kepada Mbak Audrey pada pagi hari ini again sharing kepada teman-teman rekan-rekan. Ini adalah kelas publik kita yang pertama di tahun ini. Ya, actually pada kesempatan ini juga mari kita undang Mbak Audrey juga ikut juga. Mau banget. Thank you. Hopefully beliau bisa meluangkan waktu, jadi bisa bersama-sama juga dengan Mbak Audrey juga. Kelas kecerdasan emosional, emotional intelligence, emotional quality management, EQM. Itu istilah kita yang komprehensif banget. Anda akan dikasih feedback, tes EQ, tes energi level Anda, dan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, dapat masukan, melihat kemampuan EQ itu ada di mana, dan bagaimana belajar tips buat diri kita, lebih penyadaran emosi lebih bagus, sadar dengan orang lain, memahami orang lain, bagaimana mengelola orang lain yang berbeda-beda, tabiatnya, menghandle orang-orang yang toksik dan sebagainya, supaya kita tidak menjadi toksik. Pembelajaran yang banyak, pembelajaran yang kaya selama 2 hari, dan bagaimana ujung-ujungnya kita bisa menggunakan emosi jadi kekuatan yang berlipat ganda dalam kehidupan kita. Nah, ini buat teman-teman yang sama sekali belum tahu tentang yang namanya kecerdasan emosional, Anda mesti ikut. Harus ya. Kita dapat banyak feedback. Ini udah kita lakukan hampir belasan tahun kelas ini. So ini adalah angkatan yang sudah hampir ke 70. 70. Exactly. Ya. Ya. Setahun kita cuma mengadakan 2 kali. So buat teman-teman yang tertarik, again kontak Mbak Stefani, Mbak Fani, 0812 9805 4929. Saya ulangi ya, 0812 9805 4929. Please call untuk tanggal kapan? 20 dan 21 Februari. So udah deket banget. Sudah semakin dekat benar. Iya 20-21 lagi ya. 20-21 Februari. Luangkan waktu Anda 2 hari, nggak bakal menyesal. Yes. Oke, jadi boleh langsung dihubungi Mbak Stefani ya. Oke, Pak Antoni, mungkin sambil merangkum juga gitu ya. Ini harus kita rangkum sayang banget. Sebenarnya masih banyak pertanyaan juga nih ya Pak Antoni ya. So mungkin ada tips gitu ya untuk teman-teman yang mungkin merasa ya saya oke deh nanti saya ikut kelasnya Pak Antoni gitu ya. Tapi secara realnya yang bisa diterapkan mungkin langkah kecil lah ya bisa dilakukan Pak Antoni, itu ada apa aja Pak Antoni? Tips of the day hari ini buat teman-teman rekan-rekan semua listener, ada 5 re yang bisa kita praktekkan. Ini juga yang
sebenarnya menjadi bagian ujung penting ketika Anda mengikuti kelas kecerdasan emosional. 5 R. Apa 5 R itu? R yang pertama supaya kita lebih cerdas emosi, supaya energi EQ kita nggak low, adalah reflect. Reflect itu berarti kita menyadari bagaimana selama ini perilaku kita dampaknya buat orang lain. Itu gimana? Jadi merefleksikan. First. Secondly, re-input. Tanyakan input atau masukan-masukan orang tentang diri Anda selama ini. Selama ini mungkin Anda nggak sadar bahwa orang lain punya masalah atau merasa punya masalah dengan Anda. So, re-input, minta masukan ulang. Yang ketiga, relearn, belajar ulang. Jangan sok tahu. Yang namanya ilmu EQ pun saya sendiri yang mengajar itu terus-menerus meningkat dan bertambah. Dan banyak sekali pengetahuan. Jadi hal yang paling penting adalah belajarlah untuk rendah hati untuk terus-menerus belajar, relearn. Re yang ketiga adalah replace. Replace apa? Mengganti kebiasaan-kebiasaan, sikap yang kita pakai selama ini berespon orang diganti dengan cara yang berbeda. Kan Einstein selalu mengingatkan kita, kalau kita terus melakukan hal yang sama, hasilnya sama. Mau berbeda, harus berbeda. Sama, sikap perilaku kita juga harus diubah. Replace, ganti dengan yang lain. Terakhir, yang terakhir, react. React itu adalah melakukan sesuatu, do something, take action, lihat progresnya dan pantau perkembangannya. Dampaknya gimana? Oke nggak? Kalau nggak oke, berarti ya itu tadi balik lagi, replace, ganti dengan yang lain. Terus react lagi, lakukan, tambahkan lagi. Jadi 5 R. Reflect, re-input, ya, relearn, replace, dan react. Ya, dan semoga 5 hal ini buat smart listener yang mendengarkan kita ini bisa menjadi sesuatu yang menguatkan. Sebenarnya ini prinsip ini bukan cuma belajar EQ aja, belajar yang lain, semua ilmu yang lain juga berlaku ilmu 5 R ini. Yes. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang berharga buat Anda pada pagi hari ini, smart listener. Ya, terima kasih Pak Antoni, insight-nya sungguh luar biasa, menjadi bahan refleksi pada pagi hari ini ya, supaya kita bisa jadi manusia yang lebih berkualitas ke depannya, nggak mau jadi yang gitu-gitu aja, atau mungkin Anda merasa kayaknya ya EQ saya belum terlalu baik ya, mungkin boleh mengikuti kelas yang sudah disarankan oleh Pak Antoni dan juga melakukan 5 R tadi. Ini ada komentar dari Sister Intan. Silakan, I recommended ikut kelas ini karena aku sudah ikut banyak impactnya ke diri saya. Terima kasih Sister Intan. Audrey jadi nggak sabar juga nih untuk ikut Pak Antoni. Mari kita undang Sister Audrey untuk bergabung bersama dengan kita. Dan pastinya juga small listeners, kita ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu ya. Jadi sorry banget, minggu depan kita akan bahas respon-respon Anda ya. Waktunya kami pamit, small listeners, saya Audrey Juwana. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Antoni Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM